Mau ikut CPNS 2024 tapi bingung harus belajar dari mana nih? Nah, tenang teman-teman. Di video ini aku akan bahas soal-soal yang aku dapetin langsung dari para peserta CPNS 2023. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah teman-teman, kembali lagi bersama aku Kanisa. Dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Salah satu materi yang sudah pasti diujikan di dalam seleksi CPNS teman-teman. Nah, di video ini aku akan bahas tentang apa aja sih? Oke, aku akan bahas tentang pilihan negara, bela negara, dan juga bahasa negara. Tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman. Materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Viral di media sosial bahwa siswa belajar di ruangan kelas yang tidak layak di Kabupaten Padang Lawas Utara atau Paluta. Bangunan sekolah dasar ini diduga belum pernah dilakukan pembangunan oleh Dinas Pendidikan setempat. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana yang terbatas dalam membangun sekolah di daerah terpencil. Melihat hal tersebut, apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945? A. Segera membangun sekolah tersebut dengan bangunan megah agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan dengan layak. B. Segera mengatasi permasalahan terkait pembangunan sekolah karena alokasi APBN untuk pendidikan adalah sebesar 20%. C. Memberikan beasiswa untuk siswa kurang mampu agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan. D. Melakukan pemerataan pendidikan dengan mengirimkan tenaga guru untuk mengabdi di daerah terpencil. E. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan fasilitas buku gratis untuk para siswa di daerah terpencil. Nah, teman-teman di sini nih, yang harusnya dilakukan teman-teman oleh pemerintah setempat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kita harus mengaitkannya dengan salah satu pasal yang ada di dalam UUD 1945 teman-teman. Kalau kalian lihat dari opsi jawaban yang ada teman-teman, maka yang ada keterkaitannya dengan pasal di dalam UUD itu adalah opsi yang B nih. Segera mengatasi permasalahan terkait pembangunan sekolah karena alokasi APBN untuk pendidikan adalah sebesar 20%. Nah ini teman-teman, alokasi APBN sebesar 20% ini diatur di dalam UUD 1945, yaitu pasal 31 ayat 4. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, kita masuk ke soal kedua ya, untuk materi mengenai Pancasila. Iksan adalah seorang anak yang saat ini sudah bekerja dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku SMP. Dengan kondisi COVID-19 seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, maka semua pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring. Oleh karena itu, Iksan seringkali diminta tolong oleh adiknya untuk membantu mengerjakan tugas sekolahnya ketika adiknya mengalami kesulitan. Sikap yang dilakukan oleh Iksan adalah bentuk pengamalan dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini teman-teman, sikap yang dilakukan oleh Iksan dengan apa nih? Membantu adiknya mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, ini menunjukkan bentuk pengamalan dari sila keberapa nih, teman-teman? Nah, di sini teman-teman yang kalian lihat adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lain secara individu ya, teman-teman. Nah, berarti saling membantu nih, teman-teman. Perbuatan Iksan yang membantu mengerjakan tugas sekolah adiknya itu adalah bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila ya teman-teman, kemanusiaan yang adil dan
beradab. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON diselenggarakan 4 tahun sekali di tempat yang berbeda-beda. Hal ini memberikan kesempatan bagi daerah yang terpilih untuk mengembangkan pembangunan sebelum PON berlangsung. Ketika pertandingan seluruh atlet diajak untuk bersaing secara sehat. Adapun tujuan PON jika dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika tercermin melalui A. Menghilangkan egois sifat kedaerahan masing-masing sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. B. Partisipasi masyarakat dalam memeriahkan acara sangat dibutuhkan. C. Persaingan di bidang olahraga adalah langkah awal untuk mengeksiskan Indonesia di dunia internasional. D. Memajukan penghasilan daerah yang bersangkutan jika menjadi tuan rumah. E. Meningkatkan persaingan antar daerah untuk dapat menampilkan yang terbaik demi mengharumkan asal daerah. Nah, teman-teman, di sini nih, tujuan diadakannya Pekan Olahraga Nasional yang tentunya dihadirkan oleh atlet-atlet dari seluruh Indonesia, teman-teman, dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mengenai keberagaman, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Yaitu menghilangkan egois sifat kedaerahan masing-masing sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud ya, teman-teman, di sini nih. Intinya itu adalah menghilangkan egois sifat kedaerahan masing-masing. Karena di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu keseluruhannya adalah satu, teman-teman. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi untuk soal ini jawabannya sudah jelas ya, yaitu yang A. Stop. Sebentar dulu, teman-teman. Sebelum aku masuk ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan jangan lupa untuk share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4, teman-teman. Pada pelaksanaan bela negara tentunya memiliki dasar hukum baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR maupun undang-undang. Di bawah ini yang termasuk ke dalam undang-undang yang mengatur mengenai bela negara adalah kecuali A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, D. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, teman-teman, di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk. Kita cari dulu ya nih, yang udah pasti termasuknya, teman-teman. Di yang ini udah jelas banget ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 udah jelas banget, teman-teman. Kemudian di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 juga adalah undang-undang yang mengatur mengenai pertahanan negara Republik Indonesia, teman-teman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 juga berkaitan dengan bela negara, teman-teman. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999. Nah, berarti yang tidak termasuknya itu adalah yang B ya, teman-teman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena ini membahas tentang apa nih? Pemilu, teman-teman. Jadi udah jelas ya. Undang-undang yang tidak termasuk ke dalam bela negara ini adalah Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal terakhir, teman-teman. Bacalah teks berikut. Kalian boleh pause dulu videonya untuk baca teksnya. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Pertimbangkan kata yang bercetak tebal. Perbaikan kata yang tepat adalah A. Tidak perlu diperbaiki, B. Tetap mutakhir, C. Mutakir, D. Mutakhir, E. Mutair. Nah, di sini teman-teman, kata yang bercetak tebalnya ini di sini, kata mutakhir. Nah, kira-kira ini udah baku atau belum sih, teman-teman? Di sini masih belum baku ya, teman-teman, sehingga harus diperbaiki. Nah, yang mana nih, teman-teman, perbaikannya? B. Jelas-jelas salah, teman-teman, karena tidak diperbaiki. Yang A juga salah ya. Kemudian ada C, D, dan E. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Tentunya kita dalam memperbaiki kata ini harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kalian melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Maka kata mutakhir ini dalam bentuk bakunya itu adalah di opsi yang D nih teman-teman. Mutakhir, jadi ada huruf K dan H-nya. Di mana arti dari kata mutakhir ini adalah terakhir, terbaru, modern. Jadi udah jelas banget ya teman-teman. Untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Dan semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi mengenai wawasan kebangsaan yang akan diujikan di seleksi CPNS nanti. Teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya ke pejuang CPNS lainnya. Terakhir aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan materi yang lebih beragam. Dadah!